Selamat pagi anak-anak Surabaya yang hebat, yang cerdas. Jumpa kembali dalam acara Belajar dari Rumah bersama guruku. Apa kabar semuanya? Ibu berharap kalian tetap dalam situasi dan keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu bersemangat, agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, dalam waktu 30 menit ke depan, Ibu bersama-sama dengan anak-anak menyampaikan pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pelajaran 10, materi untuk kelas 1 SD, dengan tema Aku Bersyukur untuk Teman dan Guru. Oh ya, perkenalkan dulu, nama Ibu Atmiwati. Setiap harinya Ibu mengajar agama Kristen di SDN Manyar Sabrangan 2, dan ada satu lagi yaitu di SDN Klampis Ngasem 5. Anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar Tuhan yang memiliki kuasa senantiasa menyertai dan memberkati kita, dan pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Nah, coba kalau mau berdoa, duduknya yang baik. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh belajar bersama dalam program belajar bersama dari rumah bersama dengan guruku, dengan tema Aku Bersyukur untuk Teman dan Guru. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati agar pembelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami mengerti bagaimana cara bersyukur untuk teman dan guru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, Aku Bersyukur untuk Teman dan Guru. Itu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi didasari, yaitu dari Alkitab. Dasarnya adalah dari Alkitab, diambil dari Alkitab, yaitu dari kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Ibu guru akan membacakan untuk kalian semuanya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, anak-anak, Ibu minta anak-anak berdiri. Kita baca bersama-sama agar anak-anak cepat mengingat, membacanya dengan gerakan. Tirukan gerakan Bu Guru ya. Ayo berdiri semuanya. Iya, terima kasih. Berdiri yang baik, kita berolahraga, menggerakkan tangan, dan mulut kita mengeluarkan kata-kata, membaca dari kitab Amsal 17 ayat yang ke-17. Ayo, hitungan ketiga dimulai ya. 1,
dua, tiga. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bisa diulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Silahkan duduk, pinter semuanya bisa membaca dengan lancar dan juga bisa menggerakkan tangannya dengan baik. Nah, anak-anak, ternyata Alkitab kita ini luar biasa. Melalui Alkitab kita diingatkan kembali bahwasanya kehadiran seorang sahabat itu sangat kita butuhkan. Kehadiran seorang sahabat itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa toh sahabat itu? Sahabat itu adalah teman yang akrab begitu, dekat dengan kita. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa menyadari akan keberadaan keluarga dan teman. Yang kedua, siswa bisa menunjukkan sikap yang tulus, sikap yang santun terhadap keluarga dan teman. Dan yang ketiga, siswa bisa menentukan cara bagaimana mengasihi keluarga dan teman. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat karya yang baik untuk menunjukkan kasih kepada saudara dan teman. Mau tahu lanjutannya? Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, tetap bersama kami dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Supaya suasana menjadi hangat, anak-anak, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Mentega dan Roti. Tirukan, silahkan anak-anak berdiri, gerakannya tirukan, syairnya juga tirukan, kita bernyanyi bersama-sama.
Bagus ya anak-anak lagunya, kalian bisa menirukan semuanya toh. Dalam lagu tersebut syairnya itu sungguh mengingatkan kepada kita semua bagaimana kita hidup bersama-sama, bersama teman dan bersama guru. Yang paling utama adalah syairnya, kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama. Diibaratkan anak-anak seperti roti dan mentega. Ketika mentega ini kita oleskan di roti, lalu kita pertemukan dengan roti yang berikutnya, ini akan menjadi dekat. Jadi harapannya dengan teman itu harus dekat, harus akrab. Kalau akrab, dekat, berarti hidupnya tidak selalu bertengkar, harus selalu rukun sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan berikutnya pada rapnya, ku akan selalu mendukungmu, ku akan selalu mendorongmu terus maju. Jika engkau sedih, aku akan memelukmu. Itulah kehidupan ketika kita berteman. Nah, di dalam nyanyian ini tadi ada namanya teman. Siapa di antara kalian yang mengerti arti teman? Wow, bagus. Kita lihat ya, apa arti teman menurut Kamus Bahasa Indonesia? Teman adalah orang yang bekerja bersama dan menjadi pelengkap dalam kehidupan kita. Bekerja sama, bisa bermain bersama, belajar bersama, dan lain sebagainya. Maka melengkapi kehidupan kita. Coba kalau seandainya anak-anak bermain sendirian, kan kurang seru. Tapi jikalau ada teman, pasti semakin enak. Dan yang kedua, anak-anak tahu enggak apa itu arti guru? Pasti tahu semuanya ya, pinter, hebat memang anak Surabaya. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar dan mendidik. Dan perlu diingat anak-anak, guru juga bisa disebut sebagai orang tua di sekolah. Jadi berapa jam anak-anak jika bersekolah bertatap muka itu berjumpa dengan banyak guru. Dialah orang tua kalian ketika ada di sekolah. Sekarang pertanyaannya, apa sih hubungannya teman guru terhadap kehidupan kita? Ternyata anak-anak, teman dan guru itu adalah sesama manusia ciptaan Tuhan. Siapakah sesamaku? Sesama kita adalah semua orang yang ada di sekeliling kita. Jadi tidak dibatasi oleh keluarga saja, tetapi di sana juga ada guru, ada teman, dan bahkan orang-orang yang belum kita kenal yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu, kita harus mengasihi siapa saja yang ada di sekeliling kita. Pertanyaannya sekarang begini, Ibu, apa toh wujud syukur kita untuk mengasihi teman dan guru? Yang pertama adalah menghargai teman. Apa arti menghargai? Menghargai itu menerima perbedaan dengan diri kita. Dan yang kedua, mengakui kelebihannya dan menerima kelemahannya. Karena semua orang yang dilahirkan itu dengan kelemahan dan kelebihan. Dan perlu diingat anak-anak, tidak semua teman itu selalu baik kepada kita. Tapi kalau anak takut akan Tuhan, kalaupun ada teman yang menyakiti, tidak baik kepada kita, pasti tidak akan kecewa. Betul? Betul. Anak Tuhan pasti akan bisa menghargai semua teman tanpa pilih kasih. Dan berikutnya wujud kita adalah untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk teman dan guru adalah menghargai guru.
Anak-anak tadi sudah tahu, guru adalah orang tua kita yang ada di sekolah. Sehingga tugas kita adalah harus menghargai dan menghormatinya. Kita nanti akan berbicara lebih panjang lagi bagaimana contoh-contoh ketika kita menghargai guru, baik di sekolah dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya anak-anak setiap saat bisa mempraktekkan itu. Maka jangan kemana-mana ya, tetap setia di depan layar televisi Anda, anak-anak. Dan sebentar lagi kita akan kembali belajar di rumah bersama guruku. Tetap bersama kami dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, kita lanjutkan cara bersyukur kepada Tuhan dalam hal menghargai guru. Contohnya yaitu yang pertama, memberi salam dengan sopan ketika bertemu dengan bapak atau ibu guru. Bisa selamat pagi, selamat siang, ataupun shalom. Yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Jadi jangan menunda kalau diberi tugas oleh bapak atau ibu guru. Dan yang ketiga, mendengarkan nasihatnya dengan tulus dan mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, memperhatikan ketika guru menjelaskan pelajaran. Jadi jangan bicara dengan temannya ketika guru menjelaskan pelajaran. Berikutnya, caranya adalah hidup dengan rukun. Anak-anak, kita itu diciptakan berbeda. Bisa berbeda warna kulit, berbeda suku, berbeda agama, dan banyak hal lagi perbedaan yang ada pada diri kita. Tetapi jangan membuat perbedaan itu jadi alasan untuk kalian bertengkar. Tetapi ayo kita hidup rukun agar kita hidup dengan tenang. Dan cara berikutnya adalah santun dalam bermain. Siapa di antara kalian yang tidak suka bermain? Oh, tidak ada. Semuanya ternyata suka bermain ya. Supaya kita bisa bermain dengan senang bersama-sama dengan teman, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, berbicara dengan lemah lembut. Seandainya mengajak teman, Mikael, ayo main, ya enak toh. Tetapi Mikael, ayo main yuk, mesra toh. Yang kedua, berkata jujur, jangan suka bohong. Yang ketiga, rendah hati, jangan sombong. Mainanku ini mahal loh, belinya di luar negeri, kamu gak punya toh. Nah, contohnya seperti itu. Yang berikutnya, berperilaku adil. Tidak pilih kasih, siapapun mari kita ajak bermain bersama-sama. Dan yang terakhir adalah menghargai teman. Cara berikutnya yaitu menerima perbedaan. Setiap orang pasti berbeda. Perbedaan itu adalah anugerah Tuhan, anak-anak. Allah menciptakan perbedaan agar manusia dapat saling menghargai dan melengkapi. Menerima perbedaan berarti menghargai orang lain. Dan yang terakhir itu saling mengampuni. Kita harus sadar betul bahwa setiap kita manusia ini adalah manusia yang berdosa. Jadi tidak baik jikalau kita menyembunyikan kesalahan kita. Maka kita harus belajar mengakui kesalahan kita dan mau berani meminta maaf. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar mau mengampuni orang yang bersalah. Dan Tuhan Yesus sendiri yang mengampuni dosa-dosa kita. Maka kalau yang pertama Tuhan sudah mengampuni dosa kita, memaafkan kita, maka kita juga akan harus menyalurkan pengampunan itu kepada sesama kita. Jadi kita harus berani
dan mau mengampuni satu sama lainnya. Nah, anak-anak, dari beberapa penjelasan yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini, Ibu bisa menyimpulkan demikian supaya anak-anak semakin mengerti akan pembelajaran hari ini. Teman dan guru itu adalah keluarga yang ada di sekolah. Untuk itu, kita patut menghargai, menghormati mereka. Karena itulah yang Tuhan inginkan kepada kita untuk menjadi saudara dan sahabat. Oleh sebab itu, besok itu adalah teman-teman kita yang beragama Muslim itu akan melaksanakan puasa, ibadah puasa. Dengan waktu yang baik ini, atas nama teman-teman yang beragama Kristen, kami menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa, agar apa yang sahabat saudara lakukan bisa dilakukan dengan tulus dan bisa berhasil tanpa gangguan apapun. Dan saya berpesan kepada anak-anak yang beragama Kristen, marilah kita mewujud nyatakan akan penghormatan kita kepada sesama kita, khususnya saudara dan sahabat kita yang sedang berpuasa. Jangan menjadi penggoda, jangan jahil. Jikalau anak-anak minum ataupun makan, carilah tempat yang lain, jangan di depan mereka yang sedang melakukan ibadah puasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan berikutnya, anak-anak, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu menuliskan cerita tentang teman. Tuliskan pengalaman bermainmu dengannya, dan tuliskanlah sesuai data yang tertulis pada slide berikutnya. Contohnya demikian: nama temanku, tulis nama temanmu siapa, salah satu saja, dan kesukaannya, dia itu sukanya apa, tulis juga rumahnya di mana, kelebihannya, dan ceritakan pengalaman bermain bersama dengannya. Bisa toh? Anak hebat, anak cerdas pasti bisa. Dan kalau sudah selesai mengerjakan tugasnya, minta tolong dikirim ke guru kalian masing-masing supaya guru kalian bisa menilai dan kamu mendapatkan nilai. Demikian yang dapat Ibu sampaikan anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Aku bersyukur untuk teman dan guru. Kiranya Tuhan yang penuh kasih di dalam nama Tuhan Yesus menyertai anak-anak. Dan marilah acara kita pada pagi hari ini kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami boleh belajar bagaimana kami harus mengasihi teman dan mengasihi guru. Ajarilah kami Tuhan supaya kami bisa melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sampai di sini program pembelajaran kita, belajar dari rumah bersama guruku.